Oke, selamat malam guys. Di sini gue akan membahas mengenai time value of money. Time value of money pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan oleh faktor waktu dan bunga, dan juga bagaimana inflasi mempengaruhi uang kalian. Di sini gue akan menggunakan dua rumus, yaitu PV atau percent value dan FV atau future value. Gue jelasin sedikit di sini rumusnya. Percent value sama dengan future value dibagi 1 ditambah I di sini adalah tingkat inflasi atau nilai inflasi, dan N adalah nilai periode waktu. Untuk rumus yang kedua yaitu future value sama dengan percent value dikali 1 ditambah R di sini adalah return investasi kalian, dan N adalah nilai periode waktu. Untuk dapat menggunakan rumus di atas, maka kita menggunakan data historical yang ada gitu, yaitu rata-rata inflasi selama 10 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2024 sekitar 3,5%. Padahal kenyataannya lebih tinggi, tapi ya sudahlah, kita pakai ini saja. Dan untuk return investasinya kita pakai yang gampang aja, yang semua orang bisa, yaitu return dari saham BBCA, yaitu sebesar 10%. Saham BBCA mengalami kenaikan 10% per tahun selama 5 tahun terakhir gitu. Untuk contoh kasus kita memakai jual tanah gitu. Nah, kalian ditawari oleh buyer atau pembeli, ketika kalian menjual tanah ditawari 100 juta dibayar sekarang atau 125 juta tetapi dibayar 3 tahun lagi. Tentu angka 125 juta ini kelihatan lebih menarik ya, karena naik 25% dari nilai yang akan dibayarkan sekarang, yaitu 100 juta ini, tetapi akan dibayarkan 3 tahun lagi. Pilihan mana yang tepat gitu, pilihan mana yang lebih baik. Nah, disinilah rumusnya dapat kita gunakan. Oke, langsung aja ke perhitungannya. Yang pertama kita akan mencari percent value atau nilai masa kini, nilai sekarang dari 125 juta yang akan kita dapat ketika 3 tahun lagi gitu, ketika kita memilih opsi yang ini gitu. Maka rumusnya ini kita masukkan ke sini. Percent value sama dengan future value, yaitu 125 juta dibagi 1 ditambah tingkat inflasi, yaitu ini 3,5%. Kita desimalkan aja biar ngitungnya enak. 0,035, maka 125 juta dibagi 1,035 pangkat 3 ya. Di sini N yaitu nilai periode waktu 3 tahun. Maka 125 juta dibagi 1,1087 dapat ditemukan di sini percent value-nya yaitu 112.778.000 rupiah. Tentu angka di sini masih menarik gitu, karena sudah tergerus inflasi pun tetap lebih tinggi dari nilai yang akan dibayarkan sekarang. Tapi kita masih punya satu rumus lagi gitu. Kita belum finish sampai di sini. Maka kita lanjut ke future value atau kita menghitung nilai masa depan dari uang yang akan kita dapat sekarang, yaitu 100 juta ini. Oke, langsung aja. Future value sama dengan percent value atau nilai sekarang, itu 100 juta dikali 1 ditambah tingkat return yaitu 10%. Kita desimalkan di sini 0,10 maka 3 ya, karena nilai periode waktunya sama yaitu 3 tahun. Maka 100 juta dikali 1,331 dapat ditemukan di sini future value-nya senilai 133.100.000 rupiah gitu. Tentu ini belum finish gitu. Kebanyakan orang menghitung sampai sini aja gitu.
mereka udah melihat angka 10% return yang mereka dapat gitu, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka harus menghitungnya dengan mengurangi terhadap inflasi juga ya. Kita tidak akan langsung menggunakan percent value untuk menghitung nilai masa depan setelah kita investasi selama 3 tahun ini. Untuk penghitungan lebih akurat, kita akan menggunakan Fisher approximation karena kita harus mencari return real-nya gitu. Kenapa tidak langsung dikurangin aja gitu ya? Dikurangin 3,5% ini dari inflasi, yaitu 10% dikurang 35%, sekitar 6,5% gitu. Kenapa nggak langsung dikurangin itu aja gitu biar cepat. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah inflasi juga mempengaruhi hasil return itu sendiri. Misalnya jika uang kalian tumbuh 10% dari investasi BBCA ini, tetapi semua harga naik 3,5%, maka daya beli yang kalian peroleh bukan 6,5% secara murni gitu. Karena inflasi juga terjadi secara majemuk gitu terhadap pertumbuhan uang kalian. Maka di sini kita harus menggunakan Fisher approximation untuk mengetahui return real-nya. Oke, rumusnya di sini. Return real sama dengan 1 ditambah R dibagi 1 ditambah I inflasi, R ini return, dan dikurang 1 gitu. Maka RR yaitu return realnya 1 ditambah return 0,10 dibagi 1 ditambah inflasi 3,5% yaitu 0,035 dikurang 1, ditemukanlah 0,0628, atau kalau kita buat persentase yaitu 6,28%. Oke, setelah kita mengetahui return yield-nya, kita dapat menghitung kembali ke percent value-nya atau nilai masa kininya, yaitu 100 juta dikali 1,0628 pangkat 3, maka ditemukanlah 120 juta 20 ribu rupiah. Nah, uang ini lebih tinggi dari 112 juta 778 ribu rupiah ini. Maka jika saya ditawarin, maka saya akan memilih opsi yang pertama gitu. Dibayar 100 juta sekarang dan saya masukkan ke saham BBCA, maka nilainya setelah saya berinvestasi 3 tahun, nilainya sekarang mendapat 120 juta 20 ribu rupiah. Dan kalau saya memilih 125 juta yang akan dibayarkan 3 tahun lagi, maka nilainya sekarang menjadi 112 juta 778 ribu rupiah. Maka pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang pertama, yaitu dibayar 100 juta sekarang gitu. Maka kita mendapatkan untung yang lebih gitu. Oke, cukup itu saja. Sukses semuanya. Terima kasih.